kalau sebuah klub nggak ada bintang, itu penonton bakalan mau nggak beli tiket Nah itu terus-terusan sisi gitu komersilnya, loh. Bapak. Nah, itulah. Kalian itu melihat dari sisi pandang netizen yang IQ-nya 78. Versus is back. Woo! Semakin seru, semakin sengit, dan gue yakin pasti sudah semakin banyak fansnya untuk menantikan kira-kira pendapat-pendapat dari pundit-pundit yang versus tampilkan, apakah dari Koci atau justru dari Mamat yang akan kalian dukung pendapatnya kali ini. Nah, Koci, Gue kira menantikan lu yang balik lagi. Iya. Versus is back, harusnya Jamilo is back. Iya, maksudnya gitu. gue mau Kita bilang mah tetap gitu. ada Anda yang syuting mulu lu. Kakak bos kan baru kelar nih, sekarang gantian. Oke, Gantian boleh, dulu. boleh, boleh, boleh. Main film juga. Main film juga. Gue Gua hari dengar. Senin kemarin Main syuting. film. Wah, film apa, Coach? Sekarang ini aktor semua. Gua bisa melihat aktor kami. Hormat. Yes. Gue pertama kali syuting film itu dari sore udah apa namanya? Standby. Enggak, gue udah dimulurkan standby jam 2. Oke. Terus dia bilang ada masalah teknis jam 4 aja. Jam 4 udah selesai. Gue datang 4:30 dong. Pada nungguin semua. Kok bisa? Biasanya kita yang nungguin ya. Ajar ini mau kayak Biasanya. gini. Iya, baru-baru udah Nungguin. telat. Itu sampai jam 11:30 Malam. Pertanyaan selanjutnya, lebih pilih jadi pundit atau jadi aktor? Pundit for sure. Kenapa? for sure. Kenapa Nggak, jadi aktor? It's not my world gitu loh. Nunggu ya? Ya, Karena nunggunya aktor itu kelamaan. dibayar untuk nunggu, Coach. Nunggunya kelamaan. Gue nggak bisa itu. Untuk gue, kalau pandit kan sejam sini, naik mobil sejam siaran lagi, naik mobil sejam siaran lagi. Nah, kalau ini duduk di di kursi santai. Anjing itu paling Judulnya 3 apa menit filmnya? itu. Judulnya apa? Jangan seperti bapak, jangan kayak bapak kayak gitu. Oh, Ini lu kali. action film. Keluh kali maksudnya jangan seperti Bapak Nggak Koci. enak aja. Enggak, ini action tapi guenya dapat justru yang non action. Oh, Yang iya. dialog. Yang dialog. Bukan yang berantem ya. Oh, lu mungkin ini sebagai penasehat umum kali ini. Enggak, gue jadi bandar bola. Mat, lebih pilih jadi komika, pundit, atau aktor? Komika. Kenapa? Komika. Ya itulah yang mengantar saya untuk bisa jadi pundit dan juga aktor. Tapi sekarang kerjaannya lebih banyak mana, Mat? Stand up saya masih terima. Masih ambil stand Pundit up. lebih banyak? Pundit ya. Pundit kan program-program tetap kan. Program tetap. Kalau komika tergantung orderan. Ada acara di sini. Apalagi bulan-bulan Juli ke Desember itu pilih komika dulu. Oh, Karena tawaran komika lagi banyak-banyak. luar biasa emang multi talenta nih yang ada di sini semua. Dan sekarang untuk episode kali ini kita akan bahas tentang pemain-pemain yang memang nanti akan menjadi skuad kalian kalau kalian menjadi pelatih. Tapi sebelum itu ya masuk ke tema utamanya, gue mau nanya nih pendapat kalian semua. Ini naturalisasi, masalah naturalisasi lagi rame lagi. Meskipun Koci udah punya pendapat, Mamat udah punya pendapat, gue pengen tahu menurut kalian ini penting gak sih dibahas? Enggak. Ini gue bilang Udah case close kalau aku sih. ya. Yes, close. Harusnya. Gue nggak pernah mau tanggepin orang-orang yang bahas ini. Karena untuk gue apa ya? Agak rasis ya kalau gue bilang. Karena kalau lu kan yang jadi pertanyaan yang sering dilontarkan kan adalah kok tampangnya bule semua. Ya kan? Iya. Dan kalau lu bicara tampang bule kan lu menyangkut pautkan ras. Ya kan? Jadi untuk gue sih gue nggak mau bahas hal-hal kayak begitu. Orang punya pendapat bebas. Tapi untuk gue case close. Yang ya, kalau gue bilang lu pakai baju Indonesia, Garuda di dadamu, nyanyi Indonesia Raya, lu orang Indonesia. Bahwa mereka nggak bisa terima itu hak mereka kok. Orang kita biarkan mereka berpendapat, tapi kita juga juga punya hak untuk tidak memberikan mereka panggung, untuk tidak membahas ini. Mungkin semua orang berhak untuk mengeluarkan pendapat selagi pendapat itu sesuai dengan apa namanya? Wajar. Iya, dengan paradigma yang memang ternyata masuk akal. Iya. Tapi kalau ini kayaknya udah nggak masuk akal sih menurut gue sih. Iya, kalau opini mah semua orang bebas punya Bebas, kan? Bebas, iya. terserah orang mau beropini apa. Kita boleh punya opini, Anda juga boleh punya opini. Nanti apa yang terjadi kalau ini kita benarkan,
tiba-tiba mendadak 10 tahun ke depan banyak orang dari Indonesia Timur. Wah, ini kok Papua semua? Ini kok Ambon semua? Bisa begitu ya? Pasti bisa. Pasti ada yang ngomong gitu. Nah, itu justru sudah saya rasakan, Coach, ketika misalnya satu pemain bahkan satu pemain Papua pun tidak ada di timnas, kita di sana kok tidak ada pemain Papua ya katanya. Iya. Kiblat sepak bola di timur Iya. ini anak-anaknya talenta dan kok nggak ada di timnas. Udah gitu, tapi kan nggak penting untuk membahas itu. Iya. Siapapun putra Betul. putri Dan terbaik. itu akan terjadi kalau kita bahas. Makanya gue nggak pernah mau bahas gitu. Oke, berarti di Versus sepakat ya. Kita udah nggak lagi mempermasalahkan tentang naturalisasi. Kalau saya sudah. Tidak Kalau ada kita gap mau masalah berbicara itu. subnya urusan yang lain lah, misalnya kayak paspornya dikembalikan. Udah urusan imigrasi, tanya ke imigrasi, tanya ke ini. Itu bukan urusan kita. Itu. Betul. Tapi kalau mereka boleh memilih menjadi warga negara Indonesia nggak? Boleh kok. Boleh. Buktinya kan di Indonesia banyak multiras. Wong sama DPR udah disahkan kok. Iya. Ya, kita anggap mereka orang Indonesia. Titik. Apapun warna kulitnya. Oke, case close kalau begitu ya buat Oke. teman-teman Versus yang masih mempertanyakan tentang masalah naturalisasi dan segala macam. Nah, sekarang kita masuk ke segmen utama kita. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi untuk menentukan komposisi, tim pastinya akan tetap fokus dan terhidrasi dengan baik. Jadi buat teman-teman, minum Aqua yang 100% murni dan berkualitas. Sama seperti yang dipilih punggawa di timnas kita. Jadi Sobat Sporty, biar kalian tetap segar dan fokus seperti para pemain terbaik, jangan lupa minum Aqua dulu. Mantap. Oke, tepuk tangan dong. Wuhu. Oke, sekarang tolong ambil whiteboard kalian. Udah bisa dibuka ya? Nanti aja. Ini ya, pertanyaannya adalah jika kalian menjadi pelatih, tentukan persentase masing-masing kategori pemain. Ya. Ini ada listnya, priority list. Pemain muda dari U17 sampai 20 itu mau berapa persen? Ya. Pemain prime-nya di 21 sampai 29 berapa persen? Pemain senior 30 sampai 40-nya berapa persen? Ada juga pemain bintang dengan harga mahal dan pemain titipan dari sponsor atau pemilik klub. Wah gila, ada begitu ya? Berapa persen? Jadi Atau kalian nggak mau harus pakai? ditulis percentage-nya. Yes, persentasenya. Modalnya 100%. Pokoknya total 100%. 100 ya, bukan 110 ya. Tahu. Mau kasih tahu aja. Ntar nggak bisa hitung-hitungan lagi di sini. Bukan 11 dari 100 ya. Oke, silakan kalian teman-teman Koci dan juga Mamat. Ini sekedar informasi, klub rata-rata pemain termuda di Eropa adalah Chelsea ya dengan total pemain terdaftar 31 dengan rata-rata umur 23,1. Dan juga klub dengan rata-rata pemain termuda di Liga Indonesia itu adalah MU lokal, Madura United. Dan dengan total pemain terdaftar 23 dengan rata-rata 25,3. Jadi seperti itu. Yes, kita masih menunggu. Bentar, Koci. matematika saya buruk nih. Nah, ayo persentase. Ini jumlah pemain bintangnya maksimal berapa? Oh, sorry. Persentase aja coach, terserah. Persentase aja. Persentase aja. Jadi kalau misalnya pemain bintangnya cuma 2 atau 3, ya 5% mungkin. Oh, sorry. Kita pengen tahu nih kira-kira kalau Mamat jadi pelatih, dia akan lebih mengutamakan pemain muda kah, pemain bintang kah, atau justru pemain titipan? Nah, itu dia. Ntar saya hitung lagi, siapa tahu 90. 20. Oh, pas. Oke. Yes. Langsung aja kita buka. Oke. Langsung aja kita buka. Kita kasih tahu dulu ke teman-teman Versus. Kasih unjuk, boleh? Oke. Boleh. Permisi coach. Iya. Aman ya. Nah, ini dia jawaban dari Koci dan juga Mamat. Versi Koci, pemain mudanya 17 sampai 20 30%, 21 sampai 29 60%, pemain senior 10%, pemain bintang harga mahal nggak perlu, nggak penting kata Koci. Pemain titipan juga nggak penting, padahal dari sponsor bisa menghidupi klub padahal ya. Betul. Nah, sedangkan Mamat, Tugas sponsoring itu untuk sisi komersial, bukan untuk teknis. Titip pemain, ini pertanyaan Indonesia banget nih. Titip pemain, sponsor, pemilik klub. wow, Mamat Realistis. realistis katanya 17 20%, pemain prime-nya 30%, pemain senior 20%, pemain bintangnya 30%. Enggak, pertanyaan gue sekarang kalau pemain bintangnya umurnya 39 kayak Nainggolan atau si siapa Asian. Karena saya bikin ini 0, siapa tahu ini bisa sisi komersialnya naik. Dari sponsor, demi sponsor di 30%. Enggak. Kalau sana tua-tua gimana?
Ya, nggak Tetap apa-apa. 30%. Tua-tua selama dia masih masuk dalam radar saya, masuk dalam rangka permainan saya, oke. Enggak, sponsor akan datang kalau kita bermain indah. Woi, luar biasa. Kalau gitu langsung aja kita kasih kesempatan untuk Koci dulu atau Mamat dulu. Koin dong. Koin mana koin? Tos Koin koin. MU. Tos Koin MU. koin. Mana koin MU? Tos koin. Wah, lari turun dulu ke bawah nih. Kita bahas naturalisasi lagi deh. bahas lagi lah. Masih ambil koin. Gini aja deh, gue mau bahas ini. Skuad timnas kita ini kan yang dinaturalisasi rata-rata usianya tuh sekitar 23 tahun, Coach. Bukan naturalisasi, mereka itu pemain diaspora. Diaspora. Kan punya darah Indonesia. Diaspora yang memang direkrut untuk timnas Indonesia rata-rata usianya 23 tahun. Nah, dengan skuad ini kira-kira timnas kita akan bertahan berapa lama, Coach? Menurut lo? Ya lama. 5 tahun kah? Enggak, atau berapa? lebih. Bisa lebih? Ya kan usianya masih muda-muda semua sebagian Kalau besar. saya 20. 20 tahun 20 bisa. tahun. Karena kan bukan hanya di senior. Dia ada yang di Iya, U17 U17 juga, juga ada ada. yang di Iya. U20 juga. Ya minimal 10 tahun lah. 10 tahun. Minimal Ya, itu ya. minimal. Minimal. Ya. Minimal. Kalau ini 20 tahun. Bisa lebih, bisa 20. Dengan skuad yang ada Ya. sekarang ini. Oke. Kita tos Enggak, ya. pilih gue non MU. Ya udah Masa pasti saya MU mulu nih. Enggak apa-apa 7-0 kemarin dapat MU nih. Oh, enggak, non MU. Poin apa? Dari kemarin non MU. Oh ya? Iya, dari kemarin. Pas belum ada. Panji di sini semuanya non MU Lo pemain. berarti kurang kenal orang dalam. Main bawa tangan dulu sini. Gak bisa. Anda juga MU ini ya. Anda juga ini ya. Nih, ini MU nih. Tuh, MU. Oh, cuma satu kali begitu. Enggak bisa. Coba. Saya penasaran. Apa nih? Non MU. MU. Non MU. Tuh, MU. Udah. Berarti tangan Anda yang fans MU tidak cocok sama klubnya. Jadi dari kodamnya nih, udah bukan setan merah nih. Bukan Ayo. setan merah ya. Oke. Coach. Gue mulai ya. Iya, Ya. mulai. Gue Silakan. pemain muda 30%. Pemain muda itu penting, tapi mereka butuh senior untuk membimbing mereka. Jadi Ya. beban jangan di atas pundak mereka, maka dari itu 30%. Yang usia 21 sampai 29 itu 60%. Oke. Ini secara pengalaman sudah oke, sudah lumayan bagus. Ini akan menjadi core tim. Kenapa? Secara emosional mereka juga lebih stabil. Lebih matang ya. Ya, lebih matang. Sehingga pemain muda ini bisa ibarat berlindung di bawah pemain senior tersebut lah. Menimba ilmu gitu ya. Nah, pemain yang di usia 30-40 itu cuma 10% butuh leader untuk ngatur. 1, 2, 3 pemain cukup. Enggak lebih dari itu. Kebanyakan yang ngatur ribet juga. Enggak. Yang ngatur paling 1-2 orang. Kaptennya biasanya. Nah, yang 60% ini secara pengalaman sudah dapat, secara emosional lebih stabil, bisa ngegendong yang 30%. Jadi komposisinya udah bener ini. Gue nggak butuh pemain bintang mahal. Kenapa, karena Coach? gue bermain dengan sistem, nggak tergantung oleh 1, 2, 3 pemain. Nggak penting. Nggak penting. Jadi kalau yang penting pelapisnya oke. Jadi kalau seandainya satu nggak ada, dimainkan karena sistemnya yang berjalan. Nah, dengan sistem lu yang berjalan itu, kalau pemain itu tiba-tiba jadi bintang, lu bakal jual atau lu tetap keep? Jual. Kita butuh duit. Duit income Kapitalis. ya haruslah. Ya, klub. Tidak ada yang Income dukung Bapak ya. Enggak ada. income sebuah klub itu tidak bisa hanya dari sponsorship. Harus dari beberapa sudut. Contohnya. Ticketing, Yes. merchandising, sponsorship. Kalau lu punya stadion, lu bisa eksploitasi stadion. Nah, salah satu income seperti di klub luar itu adalah menjual pemain. Main. We don't buy superstars, we create them kayak Arsenal. Oke. Tapi create trophy nggak, Coach? Nggak penting trofi. Trofi itu untuk netizen Indonesia penting. Karena kalau trofi penting, West Ham nggak akan punya fans, Millwall nggak akan punya fans. Tapi ya netizen kita kan fansnya di kota Millwall aja. Iya, nggak berkembang gitu ya. Nggak berkembang. But still, lu tahu Utrecht itu fansnya itu nomor 1. Kalau dibilang fans di Utrecht belum, nggak juga. Karena orang-orang Utrecht pindah-pindah keluar, anaknya dididik untuk dukung Utrecht. Iya, tapi seberapa besar dibandingkan klub-klub Mungkin bintang nggak besar, lainnya? tapi ada fansnya. Daripada Tapi kan, netizen carinya cuma Coach, trofi-trofi kita. Tapi kayak City dia nggak punya fans yang banyak. Ada piala ke sana, ada pemain bintang ke sana. Lalu kemudian tim ini berubah menjadi salah satu tim terbesar di dunia. Terbesar dari sisi
trofi mungkin komersialnya, nggak dari sisi fans juga. Tapi fans kan berkembang, fans baru itu akan suka City. Butuh duit kan? Kan nggak semua tim punya duit sebanyak itu. Apakah kalau ikutin cara lu yang survive hanya klub-klub besar? Nggak akan ada klub kecil. Saya mau jadi manajer klub besar. Nggak akan ada klub kecil. Tapi Justru yang menopang adalah klub kecil, klub menengah, klub besar. Nggak bisa semua lu incer trofi-trofi dan lain-lain. Tapi kalau sebuah klub nggak ada bintang, itu penonton bakalan mau nggak beli tiket Nah itu sisi komersilnya, Bapak. Nah itulah. Kalian itu melihat dari sisi pandang netizen yang IQ-nya 78. Meragukan saya, Bapak Karena ini. kalau lu tahu di luar satu emosional daerah, kedua cara bermainnya. Jadi banyak faktor untuk menarik penonton. Nggak hanya menarik penonton di daerah itu kan? Di daerah itu ataupun bukan hanya negara di daerah itu, tapi juga di TV dan dari negara itu. Iya, dari negara itu ataupun daerah itu di negara itu kan. Iya. Nah, tapi kalau untuk world kita bicara Kan lu world. butuh duit. Kan sekali lagi, emang klub kayak City itu ada berapa sih di dunia ini? City. Yang sekaya City. Dikit lah. Ada sih, ada 18 Duit Arab klub itu Liga kan Arab. cuman Klub Liga Saudi 18-18-nya kaya. Nah, cuman itu doang kan. Sementara kita bicara scope worldwide kan ada ribuan klub. Tapi kalau lu jadi pemain bintang, lu pilih klub yang memang punya kualitas permainan atau pilih klub yang punya banyak duit? Salah lu kalau punya pikiran kayak begini. Ya, maksudnya pasti kan pemain ada Untuk yang gue pribadi, gue harus merasa nyaman di mana. Ibarat gue siaran di sini lah. Kalau gue nggak nyaman, duitnya segambreng, gue akan tolak. Jadi yang penting lu nyaman dulu. Pada saat lu masuk klub, lu bicara dengan pelatihnya. Filosofi lu apa? Apa yang lu expect dari gue? cocok atau enggak. Iya. Kalau gue bilang oke, cocok, gue sanggup, baru kita bicara duitnya berapa. Maka dari itu yang ke Arab yang usia-usia muda kan dikritik semua. Ya. Ya kan? Kroos menunjukkan gue nggak butuh. Messi menunjukkan Suarez dan lain-lain nggak butuh Arab untuk bisa dapat duit banyak. Tapi mereka ke Amerika juga yang Ronaldo dimana butuh duit karena banyak. nggak ada yang mau ambil Ronaldo kecuali Arab dengan duit besar. Klub Portugal Liga 2 masa nggak mau sih coach? Dengan duit besar. Oh, dengan duit besar. Tadi Oke. pertanyaan gue Dengan duit besar. Nah, artinya nggak harus seperti itu. Tapi tiap orang kan punya selera masing-masing. Selatan pun nggak ke arah. Berarti lu nggak suka juga dengan filosofinya Real Madrid dong? Yang beli pemain Los memang dengan Galacticos. nama besar, Enggak. dengan nama besar Los yang bisa Galacticos mendatangkan. membuktikan mereka nggak pernah menang Champions League kok dengan duit banyak. Lo Galacticos 1 ya? Satu. Ya, Iya, bukan Los yang dua. Galacticos Yang dua ya, kan menang. kalau Los Galacticos. 2003? Zamannya Ronaldo lah, lu googling aja pernah nggak? Ronaldo mana nih? Ronaldo. Botak. Botak lah. Botak enggak. Ronaldo cuma ada satu, yang satunya Cristiano, itu KW. Ronaldo cuma ada satu, Ronaldo itu cuma Ronaldo satu. Brazil. Ronaldo rambut segitiga. Yang the real Ronaldo itu cuma ada satu, yang ini cuma ngikut-ikutan aja. Coach, kalau menurut lo jawaban lo kan pemain muda butuh 30%. Ya, jangan terlalu Kategorinya banyak. lumayan lebih banyak ya daripada pemain senior ya. Iya. Nah, pemain muda itu bisa dikatakan pemain itu berbakat di usia berapa sih sebenarnya? Nggak bisa, nggak ada parameternya. Lamine Yamal emang kita mau bilang gak berbakat. Iya. Bentar. Kalau lu bicara hanya bakat, di Indonesia Timur banyak bakat. Banyak yang nggak berhasil. Kenapa? Ya karena untuk menjadi pemain top, menjadi matang, bakat is not enough. Bakat mungkin 30%. Lu butuh determinasi, lu butuh disiplin, lu butuh segala. Sama kayak gue, oh Justin gampang bikin video cuma 10 menit, kok banyak yang nonton ya mendadak. Gue tiap hari bikin video. Berapa orang yang survive? Mereka niru gue itu banyak. Bikin video-video 3 bulan gak ada penonton, cut. Banyak Bosen. yang niru pakai rak di belakang juga. Oh, ada ya? Udah ada ya? Banyak. Ada pakai rak Ngerti nggak? Iya. Konsistensi Penting. itu penting. Sama karakter. Itu yang membuat orang sukses atau berhasil karena konsistensi sama karakter. Pada saat drop lu fight lagi. Nggak di sini drop, nggak ada yang nonton, stop. Nah, pemain bola sama. Bakat doang is not enough. Dan Semua itu faktor harus gue menunjang. lihat waktu gue di youth di Belanda, teman-teman gue ada berapa ikut FC Utrecht youth kan. Gak ada satu yang berhasil. Satu yang berhasil, Richard Baking. Tapi ya berhasilnya so-so aja lah. 2-3 tahun doang. Kenapa? Kembali lagi ke karakter lu.
Karena biasanya orang kalau terutama banyak pemain Brazil ya, yang OKB itu. Kalau udah contoh paling bagus Adriano Mental lah. itu coach. Mental. Mental. Iya, mental butuh, semua butuh. Adriano lah yang penting, kurang bakat apa dia coba. Banyak faktor sih. Bahkan menurut gua. sekarang Alves itu dinyatakan bangkrut. Udah gila lu Alves Siapa? sampai Dani Alves. Wah, Karirnya kayak apa itu? Dinyatakan bangkrut. Kenapa? Ya kembali lagi pemain-pemain Brazil itu gue kemarin baca di si Lab bilang di Barcelona kenapa si Ronaldinho sama Deco dipecat sama Pep, dibuang. Karena mereka sering datang ke latihan dengan dalam sikon mabok. wah. Nah mereka nggak mau pengaruh mereka bisa merusak Messi. Tapi Deco jadi direktur. Ya sekarang kan di bawah itu kan. Ya, tapi Jangan-jangan dia datang negosiasi pemain mabok juga tuh. kayaknya faktor flop juga. faktor ekonomi, faktor background keluarga, faktor Bukan pendidikan faktor pengaruh nggak? background keluarga itu gue nggak setuju. Karena banyak pemain Kakak dari kaya. keluarga yang Iya. Nggak gini. Kalau lu bicara faktor background keluarga, seolah-olah orang yang miskin, yang apa, orang tuanya kerja, cari duit, serabutan, anaknya nggak ada. That is not true. Karena gue lihat banyak sekali anak dari keluarga super duper kaya raya amburadul. Amburadul juga. Ya, jadi it's not about background, it's about mentality. Mentality dari anaknya sendiri baru lu pelan-pelan dipoles. mentality dia dapat dari lingkungan atau dari dengan rumah? lingkungan. Oke. Karena pada saat lu di usia 14-15 ke atas, lu spend waktu lu lebih banyak di lingkungan daripada di rumah dengan orang tua lu. 70% lah itu Ya. di luar. Oke. Nah, jadi kalau lu sekali lagi bakat itu mungkin 30%. 30% penting. penting. Tapi Kerja keras. iya, untuk jadi top sukses lu butuh 70%-nya yang lu harus raih sendiri. Lu harus bekerja keras. Dan itu yang dilakukan Ronaldo. Itu yang dilakukan Cristiano Ronaldo. Itu gue setuju, benar. Iya. Makanya gue dari dulu pengen pemain yang dari keluarga miskin. Salah satu yang keluarga susah Jelani. Karena dia yang lu kenal. fighting spiritnya pasti punya Karena ekstra. fighting spiritnya, karena Iya. dia udah tahu hidup susah seperti apa. Betul. Dia pengen keluar dari lingkaran ini. Iya. Dia pengen membantu Tapi keluarganya. Brazil Apa? itu kan dari keluarga rata-rata keluarga miskin. Tapi dia bisa jadi Iya. kaget. Betul. Tapi kaget punya duit Kaget. banyak. Karena OKB. lingkungannya hampir mirip semua kayak begitu Karena ya. lingkungannya kayak Oke. begitu. Iya, sepakat sih. Saya Oke. ikut itu aja deh. Jangan dong. Masa sama? Makanya Mat, kalau lu lihat pemain basket di Amerika mengalami hal yang sama. Dulu juga banyak duit, bro. Berapa puluh tahun terakhir ada konsultan, bisnis konsultan lah. Ya konsultan Ya. bisnis. Jadi sama klubnya pemain-pemain yang duitnya tinggi itu ditawarin. Lu mending kerjasama dengan konsultan ini. Alhasil setelah mereka pensiun duitnya masih banyak. Masih banyak. Disimpan Itu ya, dia. di save, Ya, benar. Diinvest. Iya, diinvest kemana? Diinvest. Jadi nggak usah apa namanya nggak hidup lu masih aman. aman. Makanya pemain sepak bola itu lu harus pinter juga, bukan cuma di lapangan hijau, tapi di luar dari lapangan juga harus Betul. pinter gitu loh. Ngolah keuangan salah satunya. Iya. Pasti kita tahu lah sama-sama yang paling sukses dan menurut gua masih tetap stabil David Beckham. Setelah dia nguras duit banyak dari sepak bolanya, sekarang dia hidupnya Iya. oke-oke Top- aja. top banget. Top banget. Dan dia juga bisa memaintain brand image-nya dia. Iya. Sebagai seorang pesepak bola legenda, padahal dia jago banget. Enggak juga. Enggak juga. Tapi dia tahu gitu Iya, how tahu to betul. how to manage Nah, karirnya. Contoh yang lain yang berbeda itu Paul Gascoigne. Paul Nah, Gascoigne oke, kebalikannya. udah top-topnya top zaman itu. Hooligans! Hancur-hancuran karena mabok lah apa sampai beli rumah pun nggak bisa, sampai dia sewa rumah dan lain-lain. Betul. Nah, maka dari itu kembali lagi ke topik ini bahwa untuk jadi sukses lu nggak bisa cuman ngandelin bakat. Bakat. It's Luar not biasa. enough. Ini dia motivasi yang luar Karena biasa bakat dari bisa Coach jadi Yasin. semua orang dapat yang sama Iya. ya. Sekarang kita tunggu jawaban dari Pundit Mamat. Oke. Mamat, silakan Mamat. Kalau saya ya ini dari presentasi 20% pemain muda 17 sampai 20 ya. Iya. Karena kategori pemain muda saya itu masih bisa sampai 23. Oh, 23 Iya, kategori iya. Mamat. Tapi karena di sini 17 sampai 20, Oke. saya taruh 20%. Pemain prime Prime. 30%. Kenapa 30? Kenapa 30%? Iya. Karena pemain bintang yang harga mahal akan saya beli yang prime. Prime juga. Prime Oke, juga. jadi umurnya Jadi 60. Jadi 60. 60%. 50 dong. 60, 30, 30. Oh, 30. Iya, Oke, 30. oke. Ya. Nah, pemain senior 30 sampai dengan 40 tahun itu di 20%. 20. Satu
pengalaman dibutuhkan. Tim ini nggak bisa Kalau muda terus. Untuk satu pertandingan, lu butuh berapa pemain untuk yang punya pengalaman bagus? Satu Yang pertandingan 30 ya? ke atas. Iya. Yang 30 ke atas. Berapa orang? Berapa orang lu perlu taruh? Mungkin 2 atau 3, tapi mungkin di 2. Misal kita ambil contoh Real Madrid dengan bintang-bintang baru, muda, ada Kroos dan Modric tetap di situ gitu. Tetap Untuk butuh. mengatur. Oh iya dong. Penting nggak tuh coach pemain? Iya, benar. Oh iya dong. Wah bener. Penting. Lawan dong. Penting. Enggak. Kecuali kayak Milan, semuanya 30 kali. Itu masalah. Enggak, gue di sini kan pasangnya 10%. Iya. 10% ya 1-2 kurang orang. lebih 1-2 Iya, orang. iya. 1-2 Oke. orang. Ya ini mungkin ada yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Misalnya kita ambil contoh, ada pemain yang tidak pernah bermain. Iya. Di Juventus misalnya, saya ambil contoh yang paling saya tahu. Carlo Pinsoglio. Siapa itu? Kiper ketiganya, sampai dunia sekarang kiper ketiganya masih itu. Dia dikontrak, Koci, sebagai kiper ketiga. Mainnya, kalau udah pertandingan terakhir Serie A. Serie A. Baru Satu dikasih kali main, satu kali main. Minute play-nya dikit. Menit play, pialanya banyak. Umur Tapi, berapa dia? 38 sekian lah. Tapi ketika pemain baru datang, yang handle pertama dia. Yang deketin pertama dia. Ronaldo datang, kawan akrabnya Ronaldo ketika di Juventus bukan Celini yang lain. atau Carlo Pinsoglio. Ketika pemain baru datang, dia yang merekatkan dengan pemain lama. Jadi bukan hanya untuk di lapangan. Saya beli sekitar 20% untuk faktor non teknis juga di luar lapangan, di dalam ruang ganti, mental lagi turun. Ayo, kamu pemimpin silahkan. Kayak misalnya taruhlah di Liverpool zaman-zaman Carragher dan lain sebagainya kan masih ada 1-2 mainnya udah jarang. Iya. Tapi untuk ruang ganti mereka penting sekali. Buffon ketika dibeli kembali, wah anjir kita kehilangan leader nih. Dia ke PSG, dibeli kembali. Szczęsny kiper utama. Dia di dalam ruang ganti ambil peranan itu gitu. Nah, itu makanya bukan hanya untuk di dalam lapangan. Nah, kalau 30% pemain bintang harga mahal, ini supaya untuk kalau tadi visi kita kebalikan sih. Kalau saya itu adalah meng-create sebuah klub bagaimana klub ini dengan waktu yang singkat up. Oke. Nah sekarang gini, Sehingga sponsor, Ya. merchandise, salah satu pemasukannya bukan dari jual pemain. McManamy-nya awal-awal adalah dari merchandise. Kayak yang City lakukan sebenarnya. Dan ini tim antah berantah, orang gak hitungkan dia di Inggris, di dunia gak ada yang ngefans sama City. Tapi dia pikir untuk 10 tahun ke depan. Dan City sukses loh, jual pemainnya sekarang sukses. investasi dia. Iya. Melakukan investasi. Dulu dia beli dulu tuh. Silva dibeli dengan harga mahal, Tevez dibeli dengan harga mahal. Siapa sih yang mau datang ke Enggak, City. the point nya sekarang contoh yang lu berikan itu hanya berlaku untuk 1, 2, 3 klub. ya, Karena nggak banyak klub punya klub duit. keempatnya, klub saya tuh. Enggak. Karena mayoritas klub ya ikutin contoh kayak gue. Kalau untuk klub awal. Bukan awal. Emang berapa tim Core-nya. sih yang Nah, bisa Bapak mau keluar ini duit banyak? awal bikin klub dari nol, apa klub yang udah jadi? Bapak nih yang tentuin. Ini klub yang sudah jadi. Klub yang sudah Klub jadi. yang lagi Oke, bersaing. kalau saya Yang lagi tetap compete. ini. Saya Yang- tetap ini. Yang akan bisa Karena- berkompetisi. Mau se- Karena klub sekali lagi nggak banyak orang punya duit yang bisa invest di klub udah jadi. tapi tergantung kepintaran kan. Dia masih bisa mendapatkan pemain bintang. Misalnya kita taruh Marotanya Inter lah. Iya. Spesialis pemain gratis. Beli Pogba gratis, Vida. Barzagli dibeli 300.000. Itu pun butuh waktu kan Ketika untuk kan mengangkat. Timing yang pas itu ketika pemain-pemain yang memang udah Tapi Koci. Nah, dia bisa misalnya ketika dia waktu direktur olahraga di Sampdoria, dia hanya dikasih budget 20 juta, tapi dia bisa bawa datang Casano. Iya. Artinya secara nama untuk iya. penjualan oke, tapi untuk pelapis bisa nih, masih bisa. Iya. Nah, artinya itu yang dibutuhkan. Dia tarik dulu, tahun berikutnya Sampdoria bisa masuk 4 besar, punya uang Champions League, punya uang merchandise, dia create lagi Beli tuh. lagi, Beli iya. lagi. Iya. Nah, artinya yang kayak begitu, pemain bintang tetap butuh. Nah, gue Sekarang- prefer kayak begitu. Sekarang gue akan Bangun melakukan pelan-pelan, terus pertanyaan beli-beli. yang lagi rame nih. Bukan lagi rame, maksudnya yang terjadi di Manchester United. Ketika kalian... MU lagi. Iya, udah pemain tim lain. Oke, tim Oke. lain. Tim ngomong itu, Gua nggak Inggris akan Utara bilang deh, gua akan nyebut Ngomong nama. itu Wolves Sabar. MU ngomong. Nih, jika kalian pelatih tadi dengan presentasi yang sudah kalian punya, yang kalian miliki, ketika kalian menghadapi pemain yang lagi flop, padahal pemain itu jadi tumpuan buat kalian dan juga mahal. Kayak Anthony. Gue baru mau bilang Sancho. itu. Gue baru mau bilang itu. Sancho. Kalian akan memberikan kesempatan terus-menerus untuk bisa mengembalikan bakatnya lagi atau skillnya lagi, atau justru Nggak. kalian jual? Bentar, terus menerus itu pasti ada batasnya. Nah itu dia, batasnya sampai kapan?
Tapi kalau dijual Nggak, rugi ya. Kalau Itu dia, seandainya- kalau nggak. dijual rugi. Oke, kontraknya berapa tahun? Let's say Taruhlah 5 tahun. biasa. 5 tahun. Ya, normal. Di tahun ketiga kalau gue ngeliat itu gue jual. Tahun ketiga lu jual. Tapi harganya udah dia flop di 2 tahun awal. Iya. Tahun ketiga Koci jual. Karena masih ada kontrak 2 2 tahun. tahun. Kalau flop, gue akan lihat ini orang udah 3 tahun diberi kesempatan, nggak akan kemana-mana. Oke. Kan harus nanggung beban gaji. Iya. Karena masih ada 2 tahun kontrak, setelah tahun ketiga akan gue jual. Nah, itu kan durasi kontrak, coach. Tapi kalau masalah tentang match per match, lu akan ngasih beberapa kali kesempatan untuk dia Gue jadi akan starter. kasih dia lebih kesempatan daripada pemain lainnya. Karena gue sebagai pelatih, gue harus juga memikirkan kondisi keuangan klub. Itu penting. Apalagi di Setuju, Inggris sistem yang kayak manajer ya. Ya, setuju, Mat. Sekalian manajer. Kalau lu jual apa? Lu Setuju kasih lah, kesempatan? Mamat. Jual atau kasih kesempatan? Iya. Anjing kalau idenya Sancho atau Anthony sih. Ayo, Gimana jual ya? atau kasih Gak kesempatan? pernah ada titik bagusnya. Itulah, ini contoh paling bagus bukan saya. Lebih ke Anthony lah. Oke. Anthony itu kan nggak perform sama sekali. Ini masuk tahun kedua ya. Tapi semalam Ini golin tahun tuh. kedua. Penalti. Ya lawan Barnsley. Sorry, 3. Ini masuk tahun ketiga. Tahun kedua Koci. 2 atau 3? 3 ya? Tiga, iya. 9. Ini masuk tahun ketiga. Kalau tahun ini masih nggak berhasil, tahun depan gue jual. Tahun depan. Akhir musim setelah itu akan gue jual. Karena dia masih punya value. Karena kalau lu 3 tahun lu nggak berhasil, lu nggak akan berhasil di klub tersebut. Kalau saya ya, Kalau Mamat mungkin yang saya lakukan Ten Hag kepada Sancho, loan. Karena dia nggak perform di tim kita nih. Siapa ya tahu loan kan lu lu sampai aja ngelepas sebenarnya. 5 tahun, tahun ketiga lu loan. tahun kedua mungkin. Tahun pertama dia flop Jadi banget lu cuma ya. dua peluang. Kita lihat di dua tahun. ketika dia loan. Ya. Nah, ketika loan loan tahun ketiga. Iya. Oke, terus. Ah, ketika dia loan ini Masih bagus. jelek. Value Enggak, masih jelek. Kalau masih jelek udah gak ada harapan sih. Ya jual di akhir musimnya. Kau mau permanen kan? Tapi obligation buy. Oh, Siapa tahu klubnya iya, mau tetap beli gitu iya. kan. Nah, kalau aku sih loan. Karena kenapa loan? Bisa jadi dia bagus menaikkan value-nya lagi di tempat lain. Itu opsi untuk Ya, salah satu dijual naikin enggak, harga lagi ya? Tergantung Bisa juga, jadi. Enggak, tergantung juga. Lu loan-nya ke klub mana? Kalau lu ke klub papan bawah sebagus-bagusnya nggak akan naik harganya. Tapi bisa ke Dortmund sih, spesialis loan. Karena Dortmund Tapi dia main kemarin ke kasih negara asis lain. loh. Kemarin Iya. dia oke loh di Chelsea. Siapa Sancho? Sancho. Iya. Satu match oke. Iya. Nggak bisa Nggak bilang parameter. gitu lah. Kenapa Sancho itu diincar lagi misal kayak Juventus, terus kemarin Chelsea mau ambil? Karena ketika di loan ke Dortmund, oke. Dia nggak perform balik kayak Iya, dulu dia di iya. Dortmund, tapi at least jauh lebih Masih bagus oke, dibandingkan iya. di MU. Sehingga, wah, ada menarik minat tim lain nih. Sehingga, oh ya, kita yang pilih lah. Mau jual apa? Nggak, sebenarnya kasus Sancho itu karena dia ribut kan. Iya. Kalau dia nggak ribut, dia nggak akan kemana-mana. Dia tetap stay di MU. Stay di situ. Tapi dia ribut sebelum keras ribut kepala. udah flop kan? Maksudnya udah iya. jelek kan? Tapi kalau nggak Faktor ribut, ributnya. dia nggak akan dijual. Faktor Dia ributnya. akan dipakai lagi terus. Lihat kayak Rashford. Ya, Ras. Kurang flop apa, tapi dipakai terus. Tapi yang ditakutnya adalah kayak Van de Beek sih. Udah Iya. flop, Iya. di loan, Van jelek de juga. Beek itu kelamaan. Van de Beek Kelamaan. itu harus lebih lama dijual. Nah, coach, gue dikit aja nih sebelum kita ke water break ya. Kalau ngadepin pemain-pemain yang lagi drop, terus ngebalikin mentalitinya, lu itu biasanya non dengan apa? teknis. You talk to them. Oh, top. Ya, gue sering lakukan dulu. Gue bicara, gue tanya sikon keluarganya kenapa, lu kenapa flop, lu kenapa ini, kenapa itu. Ya kita, karena kita usianya lebih tua kan. Ya. Sebagai pelatih juga di respect sama mereka, ya kita jelaskan ke mereka, dan ada yang berhasil, ada yang enggak. Karena jadi gini, gue itu tanggung jawab moral seorang pelatih adalah membimbing ini pemain. Oke? Secara moral ya. Ya, secara moral. Tapi kan kadang pemain nggak mau ngikutin kita. Betul. Ya, nggak bisa kita paksa. Oke. Tapi kalau pemain mau ngikutin dan kelihatan sudah pernah gue lakukan dan berhasil, salah satu yang Jelani. Ya. Mamat. Iya, harus didekatin. Kalau di sepak bola Indonesia kita tahu spesialisnya kayak gitu kan Coach RD. Rahmat Darman. Rahmat Darman Dan dia spesialis tuh. selalu kalau gue denger ya dari mantan anak didik ya, selalu punya cerita-cerita manis. Betul. Dan hampir semua mantan pemain timnas yang datang ke sini kalau disuruh bikin ultimate team, coachnya siapa? RD.
Dan Padahal dia militer loh. padahal militer, tapi Harusnya kan keras ya, Coach. betul. Padahal bagusnya dia adalah dia datang, dia melihat dulu skuadnya kayak apa. Iya. Dia lihat situasinya ini daerahnya seperti apa. Iya. Apa yang dimau masing-masing dari mereka. Sehingga dia memperlakukan satu pemain dengan pemain lain berbeda. Tapi lu akan PR nggak sih kalau begitu ngadepin pemain-pemain? Buktinya lu dia harus sukses. servis satu-satu gitu loh. Buktinya kemarin hampir seluruhnya pelatih asing dia masih ada di Liga Indonesia. Iya Masih dipakai. Artinya semua orang menaruh respect dan mau mengikuti dia. Jadi kesimpulannya adalah ketika kalian jadi pelatih, kalian tidak harus hanya jago strategi, tapi kalian juga harus jago memotivasi para pemain kalian. Iya. Iya kan? Betul. Jadi baik di lapangan maupun di luar Betul, lapangan ya. lu punya Itu ikatan penting yang kuat, sekali. bonding gitu kan. Karena kalau lu di luar lapangan semua udah oke, ke lapangannya akan lebih lepas, lebih santai. Itu lebih yang tidak terjadi dengan Allegri. Jago motivasi, taktik anjing. Oke. John, kita water break dulu ya. Water break dulu. Kita mau main game sama dua pandit kita. Ya. Bidding ya. Oke? Oke. Ini kalau Liga Indonesia pasti kalah lagi gue. Enggak. Tenang, Coach. Tenang. Kiper Arsenal kemarin coaching. Itu go for. Oke. Nih, water break ya. Yang pertama adalah siapa yang paling bisa banyak nyebutin tim asal London. Ayo. Berapa? Coach? Tim asal London itu yang profesional juga divisi 2-3 Boleh, ya? boleh. Oke, 7. 7. Ayo. Mati lu. Ambil. Oke. Ambil. Masa nggak ada perlawanan? Oke. Lawan dong. Oke. Saya 7 juga soalnya. Oke. Ayo. Mulai. Mulai. Waktu dong. Ya, Oke. 1, 2, 3. Oke. Arsenal, Arsenal. Chelsea, Fulham, Crystal Palace, Millwall, Charlton Athletic, 15. Burnley. 14. Sorry, bukan Burnley. 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, Wimbledon. 5. Wimbledon. Wimbledon 2-1-0. Gak usah Bener banyak cincong, lu googling ada Ya, apa Wimbledon. ini? Pak. Cek Juri, terakhir di juri. Wimbledon. Terakhir Wimbledon. Semua jawaban. Iya, Semua nggak, jawaban semua harus dicek benar. dong. Semua benar. Sebenarnya lu belum nyebut ayam sayur lu, Coach. Oh iya, nggak perlu disebut. Spurs nggak. Mana Wimbledon? Wimbledon ada. Crystal Palace betul. Burnley mana? Tahu gua ada Fulham belasan betul. tuh. Millwall. Ada 12 atau Millwall. 15 gitu. AFC Wimbledon. Kurang 2 QPR. menit. Iya, banyak. Iya, Ya, cuma banyak. 30 detik. Kalau saya sih hafalnya Tottenham. Enggak, Tottenham enggak itu. Nggak dihitung. Nih, Mat, lu ya. Oke. Selanjutnya, masa 1-0 ya? Saya bidding ya, duluan 1-0 ya, 1-0 ya. Saya bidding duluan ya. Ya, pelatih top yang dulunya bukan pemain terkenal. Mamat, berani Enggak, berapa? bentar. Bukan Pelatih pemain top. terkenal itu kan agak ambigu itu. Iya, maksudnya pemain itu nggak star, nggak Oke. superstar. Oke. Beda kan kayak Zidane. Iya, oke, Iya, oke. oke, paham dong di situ. Mat, berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ambil. Ini baru bidding. Ini baru bidding. Banyak. Padahal di jawaban di contekannya gue cuma berapa? Cuma ada ya paling 7. Makanya nanti orientasi dia beda nih. Oh, itu menurut saya terkenal ya. Saya Iya, nggak boleh. Iya, Nggak boleh, Pokoknya nggak boleh. parameternya adalah Jangan tadi ya, gitu. Zidane. Oke. Oke, Tuh, lanjut. 2, 3, mulai. Allegri, Allegri. Conte biasa aja. Conte terkenal, Aco. Tapi Nggak nggak boleh. superstar. Enggak, superstar Conte itu. Conte terkenal. Superstar. Terkenal, Ya, iya. terkenal. Kapten doang. Ayo buruan. Iya. Siapa tadi? Allegri. Ini Neil Meizar. Nggak boleh dong. Di lokal nggak boleh. Oh, lokal nggak Gua boleh. akan kalah. Aturan dulu nih, jangan waktu jalan ya, jangan waktu jalan. Nggak boleh dong. Jangan. Gua akan itu. Iya. Jose Mourinho, Nggak boleh, ya. Jose Mourinho. Ya, oke. Jose Mourinho, terus baru 2. Iya, siapa tadi yang pertama? Baru 2. Allegri. Arsene Wenger. Arsene Wenger. Oke. Arsene Wenger, oke. Terus Arteta mah. MU banyak. Oke, Arteta. Arteta kan nggak terkenal. Anjing ini lagi. Ferguson aja. Nggak mungkin lu dapat Iya. 10. Lippi. Nggak mungkin. Patokan terkenalnya apa nih? Nggak. Kalau Conte semua orang kenal. Iya. Tapi nggak Ferguson Banyak kan. Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Ferguson. Ferguson. Lippi, Gus Hiddink. Lippi. Gusiding. Gus Hiddink Ten waktu Hag. pemain nggak terkenal dia. Arne Slot. Arne Slot.
Siapa tahu di zaman itu mereka superstar. Enggak, gue tahu, enggak. Conte padahal cadangan David loh. Enggak, Conte itu top di zamannya. Iya. Timnas dia. Timnas cadangan Euro 2000. Enggak, Dia pemain- pemain penting, pemain penting. dia pemain penting. Mau dilempar nih sama gua karena Conte nih. Enggak usah ngeles lu. Oke, sekarang ini Yes, lebih banyak 2-0, lagi. nih. udah pasti 2-0. menang. Udah pasti menang. Yang Udah ketiga nggak ambil. Enggak. Udah nggak lanjut. Enggak perlu yang kedua. Perlu, yang ketiga. perlu. Lanjut, Perlu lah, lanjut. lanjut lah, Oke, lanjut. Ini oke. gampang ini, Mat. Apa? Ya. Pelatih yang pernah memenangkan Liga Champion. Anjing. Koci, berapa? Coach berapa? 4, Banyak, Mat. 5. 6. Wah, jangan pancing doang. 7 deh. Ambil. Oke. Banyak. Oke. Pep Guardiola. Ya. Tuh. Bentar, ya. Ya, Udah boleh. benar. Coaching kan gitu langsung. Pep Guardiola, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Marcelo Lippi, Rafa Benitez. Waduh, satu lagi nih. Zaman di Munchen waktu itu siapa ya? Masih 18 sih, aman ya. Songgong. 18. Banyak banget. Bentar. 10. Ancelotti tadi udah ya? 9. Udah. 8. Udah. 7. Ya, Allah. 6. Satu lagi. Jurgen Klopp. Udah. 4. Belum, Jurgen Klopp belum. Iya, belum. Belum. Udah. 1. Sumpah. Nih aku ulang ya. Ya. Pep, Pep. Mourinho, Ya. Marcelo Lippi, Iya. siapa tadi? Ancelotti. Nah. Terus Rafa Benitez, Iya. terus Jurgen Klopp. bukan Jurgen Klopp aku nggak sebut tadi. Ya, Jurgen satu lagi tadi Tadi siapa ya? Hah? Zinedine Zidane. Zidane. Oh, iya. Jurgen Klopp. Ya, benar. Ya satu doang terakhir dikasih bonus. Gak paham Champions. Mochi gak paham Champions. Pahamnya Liga Belanda sama Barcelona. Banyak banget itu. Ya. Banyak sih. Ya, Jupp Heynckes. Ajax waktu juara Di 96 Matteo. siapa? Johan Cruyff. Johan Eh, Cruyff. ya, Ajax sama waktu Barcelona. juara 96 Louis van siapa? Gaal. Luis van Gaal pas apa ya? Iya itu Pak sebenarnya. Ajax. Tuchel ya, Tuchel. Ferguson. Tuchel. 99. Iya, Ferguson. Iya. Masih banyak. Banyak. Hansi Flick. Ajax waktu Enggak, 96. go for lu biar lu dapat 1 poin. Gue curiga Ajax emang 96 rahasia. siapa pelatihnya coach? Itu Luis van Gaal. Van Gaal. Van Gaal. Iya. Iya. Waktu kalian Juventus? Iya, ada Lo nggak nyebut Ferguson. Iya, tapi kan udah nggak perlu lah. Udah 7. Susiding 88 PSV. Oke, ada lagi nggak nih? Nggak ada, udah habis. Sekarang kita mau bacain VAR ini. Ya, dari teman-teman pencinta Versus, ini dari @manarul huda. Oke. Ini kayaknya lebih ke statement ya. Coba kita lihat. Mat, coba ingetin Koci tuh. Di acara kau, Mamat Keliling, saya inget sekali usulan Koci untuk sepak bola Indonesia. Yaitu buat Liga U7, U9, U11, U13, U15 di seluruh Indonesia dengan baik dan berkesinambungan dan konsisten. Itu program bagus menurut saya. Bisa memperbesar stok dan ketersediaan pemain bola kita dan kualitasnya pun akan naik. Tapi entah kenapa semenjak itu tidak pernah diutarakan lagi oleh Koci. Program itu bagus sekali dibarengi dengan program naturalisasi diaspora Oke, kita. saya jawab ya. Setahu saya ya, Koci masih sering menyebutkan itu. Ya. Setahu Dia saya. aja nggak ngelihat. Setahu saya ya, Iya, mungkin ketutup dengan yang sering kita lihat adalah pembahasan naturalisasi, timnas Iya, senior. iya, iya. Tapi itu masih sama dan sepakat kita Iya, ya. Programnya itu U11, U13, bahkan di versus kemarin terakhir yang saya bilang amatir terus kemudian kelompok umur nanti menyusul lain-lain, kita masih mention bahas. itu kalau nggak salah. Gini, kenapa mungkin frekuensinya nggak terlalu, Nggak terlalu sering banyak, mention? iya. Karena kita juga harus sadar PSSI sekarang itu baru 1,5 tahun Betul. loh. Ya. Baru. Lu nggak bisa berharap tapi nanti setelah 2 tahun, 2 tahun ke atas lah, gua akan bahas lagi. Kita akan tuntut. Iya. Mana nih? Gitu. Iya, Setuju. biarin timnas selesaikan round 3 dulu, baru lu harus fokus ke sana. Iya. Karena lu nggak bisa fokus 5 tahun ke timnas doang. Betul. Ya kan? Iya. Jadi kasih waktu. Bukan kita lupa sama sekali nggak. Dan itu gue koreksi, lu yang gue koreksi mulai dari U6 tahun, bukan U7. Ya, Dari sama 6 seperti di 6 Belanda. tahun, Iya, iya. iya. Nah, Tapi iya. kalau menurut gua sebenarnya kompetisi itu yang berjenjang udah ada. Dan saking Nggak adanya ada kok. Cuma U6 tahun nggak ada kompetisinya. ngaco. ada kok. Antar SD? Ada. Iya banyak, cuma tapi liar kok. Nggak liar. Liar Ya kan itu. gua mau bilang Tidak bentar dong, ter- sabar ini. dong. Iya, Iya, iya. ada, cuma liar. Iya. Ini
yang tadi Coach bilang, Itu ini yang kepemimpinan Erick Thohir ini kan baru berapa tahun kan? 1,5 tahun. Iya. Satu-satu diberesin. Timnas dulu, Iya. mungkin baru nanti ke bawahnya. Iya, termasuk saya Kalau pernah- itu nggak dijangkau juga sampai mungkin kepemimpinan Erick 10 tahun, itu baru kita Iya. ketok sama-sama. betul. Saya gitu. pernah tanyakan dan kasih contoh kan di negara itu hanya ada dua cara, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah nih. PSSI mau pilih mana? Oh, dari atas ke bawah. Kita bikin timnas, euforianya oke. Kita beresin ke bawah. Nah, makanya saya bilang, boleh dong. Berarti terbuka dong terima kritik kalau misalnya dari atas ini udah selesai urusannya, iya. udah berprestasi dan bla bla bla. Fokus Ke bawahnya tetap nggak ke ada. bawah. Iya, itu Fokus baru. ke pencitraan di Setuju. atas. Iya. Saya boleh kritik dong Iya. gitu. Nah, makanya itu akan Dan itu gua akan ada di barisan itu. Iya. karena kita nggak bisa bilang, oh dari bawah aja. Hampir seluruh negara ada dua sistem ini. Islandia itu dari bawah ke atas, Itu Belgia namanya itu dari bawah ke top atas. down bottom up. Bottom Iya, up, bottom iya. up. Nah, tapi ada negara-negara yang atas ke bawah gitu. Qatar, itu atas ke bawah dia bikin timnasnya dulu. Baru stadion sekarang rame. Iya kan? Oke. Nggak rame juga sih. Kalau klub lokal, Jadi putih memang- semua seragam. Jadi memang penting ya untuk masalah pembinaan, terus juga liga yang berkesinambungan demi menghasilkan sebuah timnas yang berkualitas. Tapi kalau kita lihat memang fenomena dari federasi kita, tadi yang Mamat bilang sama Coach bilang, ini fokusnya dari atas ke bawah, dan mudah-mudahan nanti selanjutnya kepemimpinan dari Federasi Sepak Bola Indonesia kita bisa memperhatikan itu juga. Bukannya tidak mau dan tidak akan menyentuh itu. Saya yakin sih, gue yakin pasti Pak Erick nanti akan menyentuh itu. Pasti satu-satu. Masalah kalau untuk membuat sepak bola itu bukan cuma masalah liga juga, tapi tentang lu gimana caranya menghasilkan Mani. bukan pengadil lapangan yang bagus, wasit yang berkualitas. Iya. Lu contohnya Nggak semua. PON kemarin. Semua ini PON itu cuma satu contoh, Yes. padahal sering terjadi. Ini membuat sebuah sistem di mana mereka semua dari segala segi profesional, termasuk wasit, termasuk wasit. pembinaan. Perangkat Yang hasilnya adalah timnas. Tadi kita bahas timnas ini mungkin 10-20 tahun. Nah, habis itu harusnya bisa diambil alih sama pemain dari Liga 1. Iya. Jadi benar-benar investasi jangka panjang. Iya, tapi di antara 1 sampai 20 itu Harus ini udah ada. Iya. Baru kita bisa Betul, menghasilkan. iya, betul. Makanya menurut saya tetap nggak adil bahwa pemain asing untuk menaikkan liga. Oke, pemain asing di liga itu 8 pemain, mereka bisa dari akademi luar negeri kan. Iya. Yang asupan gizinya udah oke. Kita 4 orang di dalam ini disuruh bersaing sama Yang sama udah yang bagus, secara startnya pembinaan iya. mereka udah bagus, fisik bagus. Maka dari itu mereka harus sadar. Itu yang penting, kesadaran dari pemain sendiri. Iya, boleh itu Untuk non teknisnya. hidup sebagai profesional. Ya. Oke, John. Jadi itu dia pembahasan kita episode kali ini tentang pemilihan usia antara muda, menengah, senior sampai bintang. Ternyata kedua pandit kita ini memang nggak setuju dengan pemain titipan ya. Tapi kalau pemain bintang masih ada. Tapi kalau pemain titipan sama sekali nggak setuju. Sudah setuju Meskipun lah. itu dari sponsor. Sponsor adalah yang memberikan kita uang. Sponsor itu ngurusin duit aja, nggak usah ngurusin teknis. Oke, itu dia. Dan kalian kira-kira gimana? Apakah setuju dengan pendapat dari dua pundit kita? Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton terus. Versus jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di kolom komentar udah pasti. Dan ciao.